Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ada kabar gembira ya untuk pejuang P3K tahun 2022 karena ya web sscsnbkn.go.id ini sudah bisa diakses, sudah bisa login, dan beberapa teman-teman juga sudah menemukan titik temu ya. Ada yang mendapatkan penempatan, ada yang tidak mendapatkan kuota, dan ada juga yang mengikuti prioritas 3 ya, dan 2 itu harus mengisi biodata lagi, harus mengisi deskripsi diri dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke buku petunjuk ya, agar tidak bertanya-tanya lagi bagaimana ini alur pendaftarannya. Terus kalau misalnya ada notif-notif tertentu itu maksudnya apa. Nah, downloadnya di buku petunjuk. Ini tinggal kita klik 2 kali, nanti akan diproses, file yang akan download dan akan keluar ini. Kita lihat ya, apa aja yang ada di dalam isi buku petunjuk SSCASN tahun 2022 ini. Ini covernya. Nih, panduan pendaftaran CASN 2022 untuk PPK Guru. Ini ada daftar isi ya, bisa dibaca. Daftar isinya. Kita lanjut aja, turun. Ini daftar gambar ya, notifikasi yang akan kalian temuin, entah itu kalian prioritas apa. Nanti semuanya ada di penjelasan dalam buku panduan ini. Lumayan banyak ya. Ini alur pendaftaran seleksi, proses pendaftaran PPK Guru. Jadi semuanya harus login. Kalau yang nggak punya akun itu harus buat lagi akun ya, harus daftar dari awal. Kalau yang udah punya itu langsung login aja pakai akun yang lama, pakai nick dan juga password yang lama. Terus kalau misalnya kelupaan itu ada ya, kalau kelupaan itu di halaman login di bawah sekali itu ada kalau mau reset password. Terus kalau misalnya nggak berhasil juga ada di helpdesk, di menu helpdesk, jadi bisa ke sana, bisa gunakan pertanyaan pengaman atau apa gitu. Jangan terlalu dibuat persulit ya, kalau lupa password itu ada solusinya. Nah, ini setelah login ke SSCASN, maka web akan langsung memetakan masuk ke prioritas mana, apakah 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini seleksi administrasi untuk prioritas 2, 3, dan 4. Kemudian ada jadwal masa sanggah dan jadwal sanggah ya. Tapi kalau prioritas 1 itu langsung penempatan bagi yang mendapatkan kuota. Tapi kalau nggak dapat kuota, nanti akan ada slot untuk turun prioritas, atau dia mau menunggu sampai mendapatkan kuota gitu. Kayak yang ujian CAT, UNBK hanya prioritas umum. Oke, selanjutnya hasil ya. Jadi ada 3 jenis seleksi, itu PPK Guru, Tenaga Kesehatan, dan juga PPK Teknis. Yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar itu adalah KK, KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Pas foto ya, menggunakan latar belakang merah seperti biasa, dan dokumen lain. Jangan lupa swafotonya juga kalau yang belum memiliki akun. Nih, tata cara pendaftaran. Jadi seluruh pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses https ya //sscsn.bkn.go.id menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Jadi disarankan pakai Chrome ya, atau kalau Mozilla harus pakai versi yang terbaru. Ini tampilan halaman depannya ya, berandanya. Dan pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti. Terus terdapat menu, ini menunya ada beranda, alur, buat akun, FAQ, dan juga login. Nah, kalian bisa klik alur untuk mengetahui tata cara pendaftarannya, dan FAQ itu untuk melihat pertanyaan yang sering ditanyakan seputar kendala yang sering dialami pelamar pada saat proses pendaftaran, dan klik login kalau sudah membuat
akun ya, sudah punya akun. Ini pendaftaran SSC ASN, pendaftaran akun ya, pendaftaran akun seperti biasa ya. Klik buat akun bagi yang belum. Nanti akan ada alert ya, di-allow-kan aja ya. Allow ini artinya diizinkan, tapi kalau block artinya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan nanti nggak bisa lanjut ya, jadi harus di-allow aja. Pendaftarannya pengecekan identitas nih mirip ya, mirip waktu pendaftaran non ASN kemarin ya. Ini langsung klik baiklah kalau ada galat seperti ini ya. Ini langkah kedua, isi biodata, pakai swap foto dan juga KTP. Kalau udah berhasil, unggah KTP-nya, swap fotonya. Ini contoh swap foto yang benar ya. Nih, passwordnya itu harus terdiri dari 8 karakter. Dan ada pertanyaan pengaman 1 dan 2. Itu jangan sampai lupa. Isi captcha dan selesai ya, konfirmasi selesai. Nah, baru lanjutkan login pendaftaran. Setelah dapat kartu akun, baru bisa login ke menu SSC ASN-nya. Ini ya, login. Nih, kita analisis satu-satu ya. Kalau login ini agak panjang nih, karena beda prioritas, beda juga notif-notifnya. Ini untuk melakukan pendaftaran akun, akses laman https daftar sscsn.bkn.go.id. Nah, masukkan username dan juga password nih di sini. Kayak ini gambarnya. Oke, saya besarin coba. Nih, saya perbesar ya. Nih, contohnya. Kayak it's much bigger. Kayak ini aja cukup ya. Nih, jika pada tahun 2021 ya sudah pernah mengikuti seleksi P3K Guru, maka langsung pakai akun yang lama aja ya. Tidak perlu nih ya, tidak perlu membuat akun. Tapi kalau misalnya dia tahun kemarin itu tidak sampai tahap akhir proses pendaftaran atau hanya mengisi kelengkapan dokumen, tahun ini artinya langsung melanjutkan aja ya. Akan langsung diarahkan ke langkah 2, yaitu pemilihan jenis seleksi. Ini contohnya kayak ini. Memilih jenis seleksi ini. Ini kalau udah terdaftar Dapodik ini langsung ya keluar ya. Andai kata prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3, ini langsung kelihatan. Terus tempat sekolah kita mengajar itu juga langsung keluar ya, termasuk instansinya pemerintah kota apa atau kabupaten apa. Akan ada notif ya. Notif kalau mendapatkan penempatan kayak gini ya, Anda mendapatkan penempatan lokasi. Nah, jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang hanya sampai pada tahap pengisian biodata, tidak mengakhiri proses pendaftaran, maka dia akan langsung ya ke laman ini pengisian biodata. Biodatanya diisi dulu kayak gelar ya, email, jenis kelamin dan lain sebagainya, termasuk IPK juga. Nih, setelah pelamar berhasil membuat akun, kemudian klik tombol login ya. Kemudian masukkan username dan password, tekan tombol masuk untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nih, ya, pengisian data. Itu nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi gelarnya disimpan. Nah, kalau misalnya ada gelar depan, baru di slot gelar ditulis DR atau Prof gitu. Kalau gelar belakang kayak SPD ya, SPD, Eskom. Nih, jangan salah, nanti gelar belakang kalian tulis di gelar depan. Itu ada teman saya yang seperti itu tahun kemarin. Ya, pas pendaftaran non ASN kemarin juga dia tetap salah gitu. Gelar belakangnya dia tulis di slot gelar depan. Jadi harus teliti ya teman-teman yang belum buat akun, yang baru ngisi biodata juga harus teliti. Ya, jangan sampai hanya karena kesalahan kecil ya yang berakibat fatal jadi kalian nggak bisa ikut
seleksi dan nggak lolos administrasi. Aduh sayang banget ya, padahal jauh. Administrasi ini baru langkah awal. Oke, ini biodata ya semuanya itu. Kalau udah berhasil ya, udah diisi semua, langsung isi captcha dan klik selanjutnya. Nah, kemarin banyak teman-teman yang bertanya, haruskah upload video? Enggak ya, kalau misalnya kalian normal ya, peserta normal, itu nggak perlu upload video. Yang perlu upload video itu jika peserta tersebut adalah peserta disabilitas ya, yang berkebutuhan khusus, maka mereka harus membuat video tentang keseharian mereka, tentang bagaimana cara mereka bekerja gitu. Tapi kalau misalnya normal ya nggak perlu. Langsung tuliskan aja jenis abilitasnya itu apa. Lalu tulis captcha lagi dan langsung diarahkan ke pemilihan jenis seleksi. Nah, nanti sistem yang akan langsung ya menentukan kalian itu masuk prioritas berapa. Seperti yang udah kita ketahui ya, kalau prioritas 1 itu buat teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K guru tahun kemarin ya, tahun lalu, dan juga sudah lulus passing grade, entah itu PG1, PG2 atau PG3 ya. Yang jelas sudah lulus passing grade. Lalu kalau yang prioritas 2 itu yang belum lulus passing grade ya, tapi merupakan tenaga honorer THK 2 yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun gitu. Kalau prioritas 3 ini guru non ASN yang belum lulus passing grade atau yang baru melamar tahun ini tapi dia sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Dan kalau pelamar umum itu lulusan PPG yang belum pernah bekerja, belum masuk Dapodik ya. Dan pelamar yang terdaftar di Dapodik ini adalah guru-guru atau honorer yang bekerjanya itu kurang dari 3 tahun. Nah, ini notifikasi pertama untuk pelamar prioritas 1. Ada notif Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, pengumuman ini nggak lama ya. Kalau nggak salah itu tanggal 13 atau tanggal 15 sudah ada pengumuman. Jadi udah langsung tahu itu ditempatkan di mana. Tuh alhamdulillah ya, kalau misalnya ada notif seperti itu artinya udah aman, udah dapat tempat tuh pelamar prioritas 1. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, misalnya kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan, pilih salah satu pendidikannya yang paling sesuai dengan yang Anda miliki, kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif atau disable. Nah, jadi kalau misalnya ada biodata yang harus diisi ya, itu diisi, jangan sampai enggak. Kalau enggak, maka sistemnya nggak bisa disable, akan tetap seperti itu dan tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Nih, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota, nih, penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan pada data Dapodik, pelamar sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ya, ini berita buruk ya bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini, artinya dia tidak mendapatkan formasi ya untuk statusnya sebagai prioritas 1. Kalau seperti ini ya, nanti dijelaskan lagi di bawah ini apakah dia akan turun prioritas atau dia bagaimana. Nanti di bawah ini juga akan ada penjelasannya. Jadi pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Ya, bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemdikbudristek. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Nih, pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Ya, ini sudah jelas ya kalau dia turun prioritas. Artinya hasil dari tes seleksi tahun kemarin itu sudah tidak berlaku lagi ya. Kalau misalnya dia merupakan THK 2, dia akan turun prioritas
ke prioritas 2 gitu. Tapi kalau misalnya merupakan guru honorer yang sudah mengajar, mengabdi ya, terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, maka akan masuk prioritas 3. Dan kalau misalnya prioritas 1 ini turun prioritas jadi 2 atau 3, mereka akan mengikuti seleksi kesesuaian ya, kesesuaian. Tidak ikut tes lagi, tapi tetap mengikuti seleksi kesesuaian yang akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas pembina. Tapi kalau misalnya merupakan guru swasta ya, guru swasta, maka akan turun prioritas menjadi pelamar umum dan akan mengikuti tes seleksi lagi. Ataupun kalau misalnya merupakan guru honorer yang baru mengajar 2 tahun gitu, maka akan menjadi pelamar umum dan harus ikut tes seleksi UNBK juga. Nih, prioritas 1 turun prioritas ini kayak gini ya, tampilan slotnya seperti ini. Jika pelamar bersedia turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Nah, di sini ada tulisannya nanti turun status. Nanti langsung dipetakan sendiri ya oleh sistem yang akan terkoneksi dengan Dapodik pelamar masing-masing. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah, nih kayak gini. Ya kayak ini ya. Ada tulisan baiklah, ini diklik aja. Setelah prioritas berhasil diperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Jadi yang awalnya merupakan prioritas 1 berubah jadi prioritas 2 atau misalnya berubah menjadi prioritas 3. Nih, akan dapat notif lagi ya kalau misalnya dia prioritas 3 dapat penempatan ya, atau sekolah yang buka promasi bisa lanjut. Tapi kalau enggak, nih agak-agak bikin galau. Nih kalau dia prioritas 1 jadi prioritas 3 itu jadinya seperti itu ya, langsung isi pendidikan dan tombol selanjutnya. Ini kalau ada kuotanya ya, tapi kalau nggak ada, aduh, I cannot speak much. Nih kalau prioritas 4 ya, nih jaga itu. Jadi data yang akan tampil adalah data berdasarkan pada data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap hubungi layanan helpdesk Kemendikbud, dapat diakses melalui ini ya, atau bisa call center aja, lebih cepat call center. Untuk penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Tuh, selesai ya untuk prioritas 1. Sekarang kita lanjut ke prioritas 2. Nih, prioritas 2 ini juga panjang guys, notifnya banyak dan juga dia juga bisa turun prioritas juga. Ya, jika pelamar dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silakan masukkan nomor peserta XTHK2. Pelamar harus mengisi nomor THK2 dan memilih tombol update status P2. Nih, ya. Jadi harus pilih tombol update status P2 nih kayak ini. Ditulis lagi ya. Nah, nomornya, nomor THK2-nya juga ditulis. Kalau udah berhasil bisa selanjutnya baru. Nih, ya. Jika data THK2 ditemukan, pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, sekarang kita lanjut ke pelamar prioritas 3. Jika pada saat login ke SSCSN, pelamar termasuk pada kategori prioritas 3, namun tidak mendapatkan kuota penempatan. Aduh, ini berita buruk banget ini, buruk banget. Pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran nih. Bad news banget ya. Aduh, kasihan. Oke, tapi kalau misalnya jika pelamar merupakan XTHK2, pelamar dapat pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas ya menjadi prioritas 2. Ini misalnya dia itu masuk ke prioritas 3 tapi ternyata dia itu merupakan XTHK2. Nah, ini datanya masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diperbaiki dengan cara update status menjadi pelamar P2. Memilih tombol pilih update status P2. Jika proses update status P2 berhasil, akan muncul notifikasi berhasil. Nah, seperti ini.
Nih, update status ya ke P2. Nih, ini berhasil. Nih, perubahan prioritas berhasil dilakukan. Nah, ini ya. Update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan THK 2. Jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, pelamar wajib mencetak checklist pada checkbox lanjutkan pendaftaran sebagai prioritas 3. Jadi dia bisa memilih ya. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap hubungi layanan helpdesk lagi. Oke. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan informasi, tombol selanjutnya tidak aktif, disable. Kasihan. I don't know what should I say ya, tapi masih mending tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu nggak ada formasi di sekolah induk, bisa daftar ke sekolah lain ya nggak? Kalau kayak gini nih kayak mati kutu nggak sih? Kalau misalnya kita nggak dapet formasi terus nggak bisa ikut daftar kan, aduh gimana ya. Semoga aja pemerintah bisa mengatasi masalah ini atau terketuk hatinya ya, jangan kayak gini lah, kayak gitu. Masih mending tahun kemarin kalau kayak gini ya nggak. Jadi kalau misalnya nggak ada formasi, sekolah induk masih bisa cari formasi di sekolah lain. Kalau misalnya di kabupaten atau kota nggak ada formasi, bisa nyebrang ke tempat lain yang kosong kayak gitu. Kalau misalnya memang tidak ada geser-menggeser atau tidak boleh menggantikan guru honorer yang sudah ada di satu sekolah, ya kan sekolah di Indonesia ini banyak ya, bukan hanya sekolah-sekolah yang ada gurunya aja. Jadi tapi ada juga sekolah-sekolah itu yang kurang gurunya atau nggak ada gurunya, jadi bisa dialokasikan ke situ sebenarnya sih ya. Semoga pemerintah secepatnya menangani masalah ini, atau ya, kalau enggak ini bisa jadi pro dan kontra ya, kalau ada yang nggak bisa ikut daftar hanya karena tidak mendapatkan formasi. Kemudian pelamar prioritas 4. Jika pelamar merupakan ex-THK 2, pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas 2. Nih, andai kata dia terkategori sebagai pelamar umum, tapi ternyata merupakan ex-THK 2, ini bisa update status juga. Pelamar prioritas 4 dapat update status prioritas menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester gitu. Nih, jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi tersebut ya, maka pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencetak checkbox lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dan memilih tombol selanjutnya. Jika terdapat kuota pada instansi yang dilamar, pelamar dapat melanjutkan ke tahap 3, pemilihan formasi. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak aktif, disable. Ya, data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan ya hubungi helpdesk lagi ya. Kemudian ini pemilihan formasi ya. Pada tahap 3 mendaftar formasi, pelamar diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi dan jabatan yang akan dilamar. Setelah data terisi, pelamar mengisi kode CAPTCHA lalu memilih tombol selanjutnya. Nih ya, mendaftar formasi ini kalau dapat formasi, kalau enggak tadi enggak aktif ya, enggak akan ada tombol selanjutnya ini. Kemudian riwayat ya, menambahkan riwayat pendidikan kayak gitu, pengalaman kerja, deskripsi diri ya, pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Sebagus mungkin ya isi dengan sangat lengkap. Kayak deskripsi diri itu tunjukkan kalau kalian itu merupakan pribadi yang rajin ya, rajin, disiplin kayak gitu, terus punya etos kerja yang tinggi kayak itu ya. Dan juga bisa juga jabarkan ya menggunakan angka, misalnya dapat IPK-nya 4,0 semua gitu, 4,0 A semua nilainya gitu, boleh deskripsi diri itu kayak gitu. Asal jangan terlalu menyombong, tapi harus menunjukkan sisi positif atau kelebihan yang kalian miliki ya dalam deskripsi diri itu. Misalnya kalau dalam lingkungan masyarakat ya aktif ikut dalam kegiatan sosial atau relawan kayak gitu.
Next. Oke, ini tambah pendidikan ya, tingkat pendidikan, nama sekolah ya. Diisi satu-satu riwayat pendidikan ini. Selanjutnya ini tambahkan pekerjaan ya. Jadi pekerjaan ini merujuk ke pengalaman kerja ya. Kalau misalnya dari awal kerja di satu instansi ya, tulis instansi itu aja. Tambah organisasi nih, organisasi masyarakat sosial atau organisasi kepemudaan kayak gitu. Ini tambah kursus, pernah kursus di mana aja ya, kursusnya tuh jenis kursusnya apa, tanggal mulai, dan ada nomor sertifikat. Jadi kursus yang kita tuliskan ini kursus yang berhasil mendapatkan sertifikat ya, jangan cuman hanya kursus 2 minggu berhenti. Nah ya nggak usah, karena nggak mungkin kalian bisa melengkapi semua datanya kalau nggak sampai tamat ya, sampai dapat sertifikat. Ini tambah pengembangan profesi. Ini kalau misalnya punya karya ilmiah ya, judul penulisannya apa, tahun penulisannya apa gitu, artikel kayak gitu, atau pernah ikut seminar dan artikelnya masukin dalam proceeding boleh juga. Apabila pada saat pengisian riwayat terdapat kesalahan pengisian data riwayat, pelamar dapat mengubah atau menghapus data tersebut dengan memilih tombol ubah atau status. Jadi kalau misalnya ngisinya salah, masih bisa diubah ya, masih bisa dihapus. Kalau udah selesai, selanjutnya sekarang unggah dokumen nih. Ini mirip kayak tahun kemarin juga ya. Isinya cuma ijazah, transkrip, dan juga kalau misalnya punya sertifikat pendidik kayak gitu, KTP, dan juga foto ya. Fotonya harus berlatar belakang merah. Nah ini pilih dokumen yang akan diunggah. Oke, kita lihat setelah unggah berhasil sampai ke resume ya. Nih, ini ya, ada surat pernyataan juga harus diisi ya. Nah ini catatan ya, jadi dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Jadi pikirkan matang-matang dulu sebelum klik centang yang tombol mengakhiri pendaftaran itu ya, cek lagi datanya. Kalau udah bener baru akhir pendaftaran. Nah akan keluar resumenya ya, resume pendaftarannya. Nih resume pendaftarannya. Nih ini harus diconteng ya. Kalau mau akhiri di sini conteng. Kalau udah diconteng, tombol selanjutnya ya. Dan harap diketahui ya, kalau kalian tidak mengakhiri proses pendaftaran artinya kalian belum mengirimkan berkas, otomatis nggak lulus guys, karena yang nggak daftar, nggak ngirim berkas artinya nggak daftar ya. Jadi harus diakhiri proses pendaftarannya, akan kembali ke halaman resume, itu artinya baru sudah daftar. Dan kalian harus mengakhiri proses pendaftaran ini sebelum tanggal 13 November. Nah ini resume pendaftaran. Setelah resume pendaftaran, nih baru bisa lihat ya kartu pendaftaran sistemnya. Ini kartu pendaftarannya dan nomor registrasi dan data-data kalian ya. Ini yang akan kalian bawa ke atau saat untuk pelamar umum ya, saat mengikuti seleksi UNBK. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.